Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau membagikan bagaimana memulai agar ikut seleksi CPNS ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan pengalaman saya yang terdahulu ikut CPNS 2018 dan tahun 2019. Alhamdulillah pada saat 2019 saya dinyatakan lulus dan sekarang masih dalam proses usul penetapan NIP oleh BKN. Jadi ada beberapa hal teman-teman yang harus kita persiapkan. Kita niat ikut CPNS bukan karena niat ikut aja, bukan karena niat penasaran, bukan karena niat disuruh orang tua, tetapi harus kita pupuk dari diri kita sendiri. Kita niat bahwa untuk memenuhi panggilan negara, kita harus ikut seleksi dan menjadi yang terbaik dari sekian juta peserta yang ikut seleksi di CPNS yang akan datang, yang akan teman-teman ikuti nanti. Oke, ini sesuai pengalaman saya saja. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, teman-teman harus menetapkan niat teman-teman daftar di CPNS ini. Niat teman-teman itu sih buat apa? BKN menyelenggarakan proses seleksi CPNS ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari seorang calon aparatur sipil negara untuk dapat berkontribusi, untuk dapat ikut membantu progres pembangunan di negeri kita untuk menjadi ASN yang profesional yang memang berorientasi kepada pelayanan publik. Jadi bagaimana memposisikan diri kita sebagai aparatur sipil negara yang memang bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus mampu menetapkan langkah awal mau daftarnya di mana. Jadi nanti di CPNS itu akan dibuka instansi pusat maupun di daerah. Kalau pusat yaitu kementerian dan lembaga, kalau di daerah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi teman-teman harus menetapkan dari sekarang. Jadi kalau sepertinya ada pertanyaan, saya baiknya daftar di kementerian atau di Pemda ya? Itu tergantung teman-teman. Jadi kalau sepertinya memang teman-teman kualifikasi pendidikannya ada di kementerian ataupun di Pemda, itu kembali lagi ke teman-teman. Tapi saya bisa gambarkan sesuai dengan pengalaman saya terdahulu, carilah formasi yang memang ada kualifikasi pendidikan teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai teman-teman mendaftar di kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman yang dimiliki gitu. Walaupun itu serumpun, tetapi itu tidak menjamin kelulusan. Carilah yang memang pas gitu, yang sama di kementerian ataupun di Pemda, nggak masalah lah. Tetapi sedikit tips dari saya, carilah formasi yang memang banyak dibuka, tetapi dibuka untuk program studi yang sedikit, jadi tidak banyak. Kalau teman-teman sudah menonton video saya yang pengalaman CPNS 2018, di sana saya mendaftar formasi yang dibukanya itu banyak. Tetapi untuk daftar di formasi tersebut, menerima juga dari program studi selain dari yang saya miliki. Saya hitung ada kurang lebih 10 program studi. Ya otomatis nanti teman-teman harus bisa berkompetisi dengan yang lain. Jadi semakin banyak formasi yang dibuka, tetapi program menerima dari hanya satu program studi saja, itu akan semakin besar peluang lulusnya. Berbeda dengan formasi banyak dibuka, tetapi dari program studi yang lain juga banyak yang dibuka gitu. Itu peluangnya kecil sekali gitu, karena peluang untuk melamar ke sana jadi lebih banyak. Jadi untuk dapat mengetahui ini semua, jumlah pelamar yang dibutuhkan dan lain sebagainya, itu berdasarkan rilis pengumuman resmi dari instansi masing-masing, seperti itu. Dan juga sebagai referensi, teman-teman agar bisa melihat nilai-nilai peserta CPNS 2018 dan 2019 di instansi yang teman-teman lamar gitu. Jadi saya sedikit kepo-kepo sebelum mendaftar CPNS 2019, saya lihat-lihat dulu kira-kira
nilai yang saya peroleh pada tahun 2018 ini bisa kompetitif nggak? Seenggaknya kalaupun naik tidak signifikan, saya bisa kompetitif nggak di sana? Setelah saya ranking, ada 3 yang, eee, saya berikan skala. Pertama, skala rendah. Jadi gini teman-teman, untuk SKD itu kan maksimal skornya ada 500 ya, 500 poin. Untuk skala rendah ini menurut, saya pribadi, itu nilai yang minimal yang ditetapkan Permenpan RB sampai dengan 300 poin. Dan skala sedangnya itu lebih dari 300 poin sampai dengan 400 poin. Itu sedangnya. Dan untuk skala tinggi, yakni di rentang eh, nilai antara 400, lebih dari 400 poin sampai 500 poin. Jadi saya kepo-kepo nih. Kebetulan waktu itu saya mau daftar ke Kemendagri kan. Jadi setelah saya lihat nilai-nilainya, ternyata diperoleh para peserta itu rata-rata yang lulus ke tahap selanjutnya itu di rentang nilai sedang sampai tinggi. Sedangkan saya di kisaran angka kecil sampai sedang aja. Saya bisa simpulkan bahwa dengan formasi yang dibuka sedikit gitu. Jadi saya eh, secara logika sulit untuk berkompetisi. Saya lebih baik eh, pindah haluan ke pemerintah daerah. Makanya saya putuskan untuk daftar di pemerintah Kota Banjar waktu CPNS 2019 dan alhamdulillah lulus. Perlu teman-teman ketahui juga di tahun 2018 dan 2019 ini ada dua hal yang memang membedakan. Pertama, pada tahun 2018 itu jumlah pelamar bisa diketahui selama periode pendaftaran. Jadi kita bisa meraba-raba nih sepertinya 1 minggu atau 2 minggu dibukanya pendaftaran, formasi yang akan kita lamar itu udah keisi beberapa orang gitu, berapa yang pelamarnya gitu. Dan ketika tahun 2019 itu dihilangkan. Jadi jumlah pelamar diketahui setelah masa pendaftaran ditutup. Jadi itu perbedaannya. Mengapa hal seperti ini diberlakukan setelah BKN melakukan klarifikasi bahwa hal ini dilakukan mengingat pada tahun 2018 banyak pelamar-pelamar fiktif yang ketika dilakukan seleksi administrasi itu banyak yang tidak lulus dan maupun ketika akan melakukan seleksi kompetensi dasar itu mereka banyak yang nggak hadir. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian dan juga ketika tahun 2018 itu tidak ada yang namanya masa sanggah. Jadi komplain ke BKN sebagai penyelenggara di tingkat nasional ketika 2019 ada. Jadi ketika kita dirugikan padahal dokumen yang kita upload benar, itu bisa menyanggah ada periode waktu sanggah ketika setelah pengumuman seleksi administrasi gitu diumumkan sebelum ke tahap seleksi kompetensi dasar. Begitu juga setelah seleksi kompetensi dasar dan setelah seleksi kompetensi bidang ada masa sanggah. Jadi komplain ke BKN atas ketidakpuasan kita terhadap pengumuman yang mereka rilis gitu. Dan tips saya yang berikutnya yaitu teman-teman jangan terburu-buru ya. Jadi ada waktu memang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ini berkaitan dengan kebaikan teman-teman juga. Jadi tetapkan pengen ngelamar di mana, formasi apa saja persyaratannya, itu penuhi dulu. Jangan sampai terburu-buru daftar pengen ini, langsung ke SSCN, eh, ngisi biodata dan lain sebagainya. Saya sarankan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu karena tidak semua persyaratan yang dikeluarkan instansi dimengerti oleh kita. Kadangkala ada yang harus dipertanyakan. Saya juga waktu dulu ada yang harus ditanyakan ketika memang program studi yang dibuka itu tidak sesuai dengan nama saya pada saat lulus dari universitas. Ketika di pemerintah Kota Banjar membuka lulusan S1 Planologi, garis miring S1 Perencanaan Wilayah, sementara saya
jurusan S1 Perencanaan Wilayah Kota. Dari nomenklatur sebetulnya sama saja, substansi, kurikulum, dan lain sebagainya. Tetapi untuk mengkonfirmasi saya langsung menghubungi BKPPD-nya waktu itu untuk mengkonfirmasi benar ataukah tidak ini jurusan saya dengan jurusan yang dibutuhkan di formasi tersebut, dan alhamdulillah mereka mengkonfirmasi, oke, saya lamar gitu. Untuk file-file persyaratan yang diminta instansi itu harap dipersiapkan sebaik mungkin ya teman-teman sebelum mendaftar di portal SSCN. Jadi ketika tampil di layar itu teman-teman tidak kaget nanti. Ya, saya sarankan dari pengumuman instansi baca terlebih dahulu persyaratan apa saja yang diminta, dan setelah itu kita mempersiapkan scanan dokumen, terus membuat surat lamaran kerja, file akreditasi, dan lain sebagainya. Persiapkan sebaik mungkin. Dan juga saya sarankan jangan kalah sebelum berperang ya, dalam arti teman-teman ketika submit dokumen itu harus sesuai dengan persyaratan yang diminta instansi. Seleksi administrasi teman-teman wajib lulus. Karena kalau nggak lulus nggak bisa ikut SKD, nggak bisa ikut SKB. Karena sistem seleksi CPNS ini adalah sistem gugur. Jangan memaksakan kehendak, membangun asumsi dan opini. Makanya kayak kata saya tadi, segala sesuatu yang kita tidak mengerti, langsung hubungi ke instansi masing-masing. Kalau jauh via media sosial, itu kadang slow respon, kalau saya fast respon itu langsung hubungi call center-nya. Jadi gitu teman-teman, jangan kalah sebelum berperang ya. Ketahui juga peserta CPNS 2018 dan 2019 ketika mereka tidak lulus seleksi administrasi itu apa aja, pelajari dari situ. Ya, karena itu sebagai bekal untuk kita mengarungi seleksi ini dengan baik ke depannya gitu. Mungkin aturan main dari BKN akan dinamis, tetapi kurang lebih seperti itulah. Teman-teman harus menetapkan strategi sedemikian rupa agar bagaimana teman-teman bisa mulus di seluruh tahapan seleksi CPNS. Ketika lulus administrasi itu artinya berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar. Dan misi teman-teman selanjutnya, ini tidak hanya lulus passing grade, tetapi juga harus lulus 3 kali formasi. 3 kali formasi untuk dapat lanjut ke seleksi kompetensi bidang. Jadi jangan berbangga diri ketika kita lulus passing grade, karena itu belum sepenuhnya, belum menjadi jaminan bahwa kita akan melanjutkan perjuangan ke SKB. Jangan berbangga diri, jangan jumawa terlebih dahulu. Banyakin berdoa. Yang terpenting teman-teman ketika mengerjakan SKD itu dapat meraih skor yang maksimal. Dari ketiga subtes TWK, TIU, dan TKP itu harus lulus passing grade dari semuanya. Satu saja yang tidak lulus, walaupun nilai teman-teman gede, secara kumulatif itu nggak berhak lulus ke SKB. Sekian dari saya, semoga tips-tips yang dibagikan semoga bisa bermanfaat. Kurang lebih seperti itu jadi persiapan saya ketika mengarungi CPNS 2019. Saya baca sedemikian rupa medan pertempuran yang akan saya hadapi, karena itulah kunci untuk bisa lulus di seleksi CPNS.